Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang pengantar fisika matematik pada minggu kelima. Pembelajaran hari ini adalah berkaitan tentang diferensial dan hampiran. Jadi menggunakan konsep diferensial untuk menentukan nilai hampiran dari sebuah fungsi. Ya, kemudian kita akan menggunakan diferensial atau turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Jadi secara sederhananya adalah bahwa jika ada sebuah y ya, y itu adalah fungsi fx mempunyai turunan dx dan dx itu adalah kita definisikan sama dengan delta x yang menyatakan sebuah diferensial peubah bebas x, maka diferensial peubah tak bebas y, yang dimana nilai y-nya itu terikat pada x, didefinisikan sebagai dy sama dengan f aksen x, yaitu turunan pertama dari fx dikalikan dx. Nah, ketika dx sama dengan delta x, namun dy itu bukan sama dengan delta y, tetapi adalah hampiran dari nilai delta y, di mana delta y itu adalah, kita ingat bahwa delta y sama dengan fx tambah delta x dikurangi fx, sehingga kita akan dapatkan nilai hampiran fx plus delta x itu sebanding dengan fx ditambah delta y atau fx ditambah f aksen x dikalikan dx ya, dengan asumsi delta x nya tidak sama dengan delta x nya menuju 0, hampir sama dengan 0. Contoh misalnya ya, kita punya kita mencari nilai hampiran akar 4,1 misalnya. Jadi kita mencari nilai akar dari 4,1. Nah, dengan nilai seperti ini kita bisa misalkan bahwa y-nya itu sebanding dengan akar x. Ya. Oke. Jadi kalau kita buatkan garis di sini, ini 4, ini adalah 4,1, di mana delta x-nya itu sama dengan 0,1 dengan x sama dengan 4 ya. Oke, berarti fx plus delta x itu kan nilainya sebanding dengan fx ditambah f aksen x kali delta x ya. Nah, f aksen x nya itu dengan f aksen x nya itu turunan dari ini, turunan dari akar x, yaitu setengah akar x ya. Maka f 4,1 itu sama dengan f 4 ditambah f aksen 4 dikalikan delta x. Delta x nya sebesar 0,1 ya. Berarti f 4,1 atau sama dengan akar 4,1 sama dengan f4, berarti akar 4 ditambah f aksen 4. F aksen 4 berarti masukkan nilai 4 ke dalam sini. 1/2 akar 4 dikalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah akar 4,1 itu kita hampirkan nilainya sebanding dengan 2 ditambah
ini adalah 0,1 per 2 kali 2 atau 4. Berarti nilai hampirannya adalah sekitar 2 ditambah ini dibagi 4, 0,025 ya. Berarti hampirannya kira-kira 2,025. Jadi akar 4,1 itu nilai hampirannya adalah 2,025. Oke. Nah, contoh kedua. Misalnya jari-jari sebuah lingkaran diukur sebesar 10 plus minus 0,1 cm. Taksirlah kesalahan yang terjadi dalam penghitungan luas lingkaran tersebut. Nah, persamaan karena luas lingkaran memiliki persamaan sebesar pi r kuadrat ya, pi r kuadrat luas lingkaran, maka oke. Jadi luas lingkaran ya, luas lingkaran R tambah delta R itu sebanding dengan kita perkirakan sebanding dengan LR ditambah L aksen R dikalikan delta R ya. Sama, jadi ini ganti fungsinya, ganti notasi fungsinya aja. Nah, LR-nya karena bersamaan lingkaran, luas lingkaran menjadi pi r kuadrat, maka L aksen R-nya itu menjadi ya, L aksen R-nya menjadi 2V kali R. Oke, maka LR plus delta R itu kira-kira pi r kuadrat ditambah plus minus, karena nilai ininya adalah delta R nya plus minus LR berarti 2V R kali delta R. Oke ya, jika R nya itu L plus delta R plus minus ya, ini plus minus itu sebanding dengan 10 tambah 0,1 cm, maka L 10 plus minus 0,1 itu sebanding dengan pi kali 10 kuadrat plus minus 2V kali 10 dikalikan delta R. Delta L nya adalah 0,1. Ini berarti L 10 plus minus 0,1 itu sebanding dengan 100V di plus minus, ini coret menjadi plus minus 2V cm kuadrat. Jadi ini adalah aproksimasi dari luas jari-jari sebuah lingkaran yang sebesar 10 plus minus 0,1 cm. Jadi delta L nya itu adalah yang bagian ini, jadi sebanding dengan plus minus 2V cm kuadrat ya. Oke, jadi delta L nya yang sebesar ini. Oke, lanjutkan ya. Oke, ada contoh soal. Ya. Contoh soal nomor satunya adalah taksiran nilai dari 1 per 0,51. Yang nomor 2 nya adalah
sebuah bola plastik mempunyai diameter 10 cm. Bila tebal plastik tersebut adalah 0,2 cm, taksirlah volume udara di dalam bola tersebut dengan menggunakan diferensial. Oke. Oke, kita selesaikan dulu nomor 1. Ya. Selesaikan nomor 1 dengan bentuk seperti ini. Ya, kita perkirakan Y-nya itu adalah 1/X. Oke, maka YX plus delta X. Oh ya, maaf. Kemudian delta X-nya kira-kira 0,01 ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Y X tambah delta X itu sebanding dengan YX ditambah plus ya, Y aksen X dikalikan delta X. Berapa nilai fungsi Y aksen X itu sebanding dengan turunan ini. Turunan di sini itu nilainya berarti minus 1/X kuadrat ya. Maka YX plus delta X itu sebanding dengan 1/X ditambah 1/X kuadrat, maaf, minus berarti. Minus 1/X kuadrat dikalikan 0,01 ya. Oke, masukkan X-nya. Maka Y 0,51 atau 1/0,51 sebanding dengan 1/0,5 minus 1/0,5 dikuadratkan dikalikan dengan 0,01. Maka ini menjadi Y 0,51 atau 1/0,51 sebanding dengan 2. 1/0,5 itu 2 minus ini berarti menjadi 4 kali 0,01 berarti ini adalah 0,04 ya. Oke, maka nilai dari 1/0,1 adalah 2 kurangi 0,04. Oke, nomor 2 nya. Oke, jari-jarinya 10 cm, sedangkan delta R ketebalan plastiknya adalah 0,2. Oke, jadi jari-jarinya adalah 10 cm, delta R atau ketebalan plastiknya sebesar 0,2. Maka kita tahu bahwa volume itu sebanding 4/3 PR pangkat 3 ya. Ini adalah volume secara umum. Maka VR plus delta R sebanding dengan VR ditambah V aksen R kalikan delta R. Oke, maka kita cari V aksen R-nya adalah menjadi 4 VR kuadrat. Maka V 10 cm minus 0,2 cm itu sebanding dengan 4/3 V 10 pangkat 3 menjadi minus karena delta R nya negatif, minus 4pi 10 pangkat 2, delta R nya adalah 0,2. Kita hitung ini menjadi ya sama dengan ini jadi 4000 pi per 3 minus
400 pi kali 0,2. 0,2 ini menjadi coret menjadi 80 pi. Maka besaran dari pi 10 minus 0,2 cm itu sebanding dengan 4000 bagi 3 kira-kira berarti adalah 1333 pi dikurangi 80 pi ya, atau kira-kira sekitar 1253 pi ya. Berarti ini adalah volume udara. Nah, oke. Jadi kita sudah menyelesaikan 2 latihan. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Ini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi misalkan fungsi f itu fungsi hasilnya berada di i, ya, fungsi asalnya adalah i, di mana dia adalah bilangan real, dan nilai c itu berada di daerah rentang i, ya. Nah, nilai fc itu disebut sebuah nilai maksimum jika, jadi nilai fc disebut nilai maksimum jika fc itu lebih besar daripada fx untuk setiap x yang lain. Atau nilai fc disebut nilai minimum apabila fc itu lebih kecil sama dengan dari fx untuk setiap x yang lain. Dan nilai maksimum dan minimum tersebut kita sebut sebagai nilai ekstrim, ya. Misal fx sama dengan x kuadrat, maka nilai maksimum misalnya daerah rentangnya itu adalah minus 1 sampai 2. Misalnya pada grafik ini, ya. Pada grafik ini. Jadi nilai maksimumnya sudah terlihat bahwa nilai maksimumnya berada di rentang ini. Kenapa? Karena batasnya hanya sampai 2 dan nilai maksimum ini adalah di sini. Sedangkan nilai minimumnya yang paling bawah untuk x sama dengan 0. Dan nilainya 0, ya, x-nya juga 0. Oke, ya. Nah, ada beberapa teorema yang perlu kita pahami, bahwa jika f kontinu pada daerah AB, maka f itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada rentang tersebut, ya. Jika f itu selalu ada nilainya pada rentang AB, ya, maka nilai f itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada daerah tersebut, walaupun tidak berkebalikan. Nah, tapi juga fungsi yang tidak kontinu mungkin saja memiliki nilai ekstrim, ya. Oke. Kemudian kekontinuan juga tidak menjamin eksistensi nilai ekstrim. Nah, contohnya misalnya adalah fungsi ini, nilai setengah, kemudian turun. Ini bukan sebuah nilai minimum. Kemudian juga ini nilai minimumnya dapat, nilai maksimumnya dapat, tapi dia tidak kontinu di daerah sini, ya. Kemudian juga kekontinuan pada selang buka tidak menjamin eksistensi nilai minimum, ya. Belum tentu. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum? Syarat utamanya adalah nilai maksimum dan minimum itu adalah titik kritis, ya. Dimana titik kritis itu umumnya berada di ujung-ujung selang, di ujung kanan dan kiri nilai A dan B-nya. Kemudian atau di titik stasioner. Apa yang dimaksud dengan titik stasioner? Yaitu titik di mana turunan fc-nya atau turunan fx-nya sama dengan 0. Atau
ada namanya titik singular, yaitu ketika f aksen c-nya itu bernilai tidak ada. Oke, contoh misalnya ini fx kuadrat ya. Oke, untuk fungsi fx dibatasi minus 1 sampai 2. Titik maksimumnya ada di daerah sini. Yang di daerah sini, dan minimumnya ada di daerah sini. Kalau fx sebanding mutlak x untuk daerah minus 1 sampai 2, coba kita lihat, perhatikan ya, sama di sini, ini nilai maksimumnya 2 di ujung sini, intinya adalah paling tinggi di ujung-ujungnya, mungkin di ujungnya ya, atau minimumnya di daerah sini ya. Intinya adalah kita masukkan x-nya berapa, x kita cari sehingga fx-nya adalah paling tinggi atau paling rendah ya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang misalnya polinomial ya, fungsi polinomial ya. Pertama adalah kita cari ujung-ujungnya, masukkan nilainya mana yang paling tinggi atau paling rendah, atau kita lanjutkan dengan turunan ya, turunan f aksen x-nya sebanding dengan 0. Kita masukkan, ternyata jika f aksennya sebanding dengan 6x minus 6x kali 1 minus x. Nah, nilai f aksen x-nya akan 0 jika x-nya itu adalah 0 atau dan 1. Sedangkan titik singularnya tidak ada. Kenapa? Karena turunan f aksennya selalu ada, berapapun nilai x-nya. Dengan demikian terdapat 4 titik kritis. Ya. Kenapa 4 titik kritis? Di ujung-ujungnya, di titik stasionernya, ya, di ujungnya minus 1 dan 2, di ujung stasionernya adalah 0 dan 1. Ya. Nah, ini jadi kita masukkan dulu ujungnya minus 1 nilainya 6, 0 nilainya 1, F1 nilainya 2, F2 sama dengan minus 3. Jadi nilai F itu mencapai nilai maksimum di 6. Nilai maksimum 6 di X sama dengan minus 1. Ya, oke. Jadi dan nilai minimumnya di minus 3 untuk X sama dengan 2. Oke, nah contohnya bagaimana cara menyelesaikan ini, mencari nilai ekstrim untuk fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x. Oh, batasannya adalah minus 3,3. Oke. Pertama, masuk periksa nilai ujung ke ujung ya. Berarti kita masukkan F minus 3. Maka minus 3 pangkat 3 dikurangi tambah 12 kali 3 sebanding dengan minus 27 tambah 36. Nilainya adalah 9. Nah, ini adalah F minus 3. F3 sebanding dengan 3 pangkat 3 minus 12 kali 3 sama dengan 27 kurangi 36 sebanding dengan minus 9. Jadi ini adalah F3. Oke, itu caranya. Berarti ini ujung kiri dan ini adalah ujung kanan. Yang kedua adalah mencari
titik stasioner. Jadi kita cari f aksen x-nya, yaitu karena f x-nya sebanding dengan x pangkat 3 minus 12x, ini f aksennya menjadi 3x kuadrat minus 12. Ya. Oke, dan titik stasioner mensyaratkan bahwa f aksen x itu harus sama dengan 0. Ya. Ini f aksen x itu bisa disederhanakan menjadi 3x kuadrat minus 4. Maka titik stasionernya adalah 3 kali x kuadrat minus 4 sama dengan 0. 3 kali x minus 2 kali x plus 2 sama dengan 0. Maka x titik stasionernya adalah, ya, ini adalah 2, ini adalah minus 2. Ini adalah titik stasioner yang kita cari. F 2-nya berapa? Masukkan menjadi 2 pangkat 3 minus 12 kali 2. Ini 8 minus 24 sama dengan minus 8. Minus 16. Maaf. Kemudian kita cari f minus 2-nya sebanding dengan minus 2 pangkat 3 minus 12 kali minus 2 menjadi plus kali 2. Ini menjadi minus 8 tambah 24 sebanding dengan 16. Oke. Jadi kita urutkan sekarang. Ya, f minus 3 sebanding dengan minus 9 plus 9. Kemudian f minus 2 sebanding dengan 16. F 2-nya sebanding dengan minus 16. F 3-nya itu sebanding dengan minus 9. Oke. Nah, mana nilai yang paling besar? Nilai yang paling besar itu adalah f minus 2. Inilah titik maksimum. Ya. Kemudian mana yang paling kecil? Paling kecilnya ada di sini. Ini adalah nilai minimum. Ya. Maka dengan demikian, ya. Maaf. Maka dengan demikian nilai maksimumnya di x sama dengan 2. Di x sama dengan 2 dan nilai minimumnya di x sama dengan nilai maksimumnya di x sama dengan minus 2. Minimumnya adalah di x sama dengan 2. Fx-nya sebanding dengan 16. Ini fx-nya sebanding dengan minus 16. Oke. Kemudian silahkan kerjakan latihan nomor 2. Metodenya sama. Pertama periksa ujung-ujung, kemudian cari titik stasioner. Yang ketiga adalah mencari titik singular, ya. Karena di soal yang nomor 1 itu tidak ada titik singularnya. Kenapa? Karena nilai f aksen x-nya selalu ada untuk daerah dari nilai minus 3 sampai 3. Oke. Sekian kuliah kita hari Senin ini. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.